Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Bughiyatul Muqtasid Syarah Bidayatul Mujtahid di halaman 41 dan mengenai apa permasalahan sebelumnya mengenai najis yang mujawarah dan najis yang ain, apakah dengan cara dicuci atau dimasak bisa hilang? Jadi di sini dibolehkan ya oleh Malik dan Syafi'i. Masalah terakhir itu adalah tentang menjual susu yang berasal dari manusia, ASI itu yang sudah diperah. Dibolehkan Malik dan Syafi'i dan sebagian Hanabilah membolehkan. Abu Hanifah la yujawizu. Abu Hanifah tidak memperbolehkan. Dalil yang mengatakan boleh adalah laban ubi syurbuhu fa ubiha, jadi dia boleh diminum, berarti kan boleh diperjualbelikan. Kiasan ala laban sair an'am. Mereka menganalogikan dengan susu dari hewan yang lain. Abu Hanifah mengatakan halal innamah wali makan dorurah. Kenapa boleh? Ya kondisi darurat untuk si anak-anak. Adapun secara hukum asalnya haram. Izlahmu ibn Adam muharram. Karena apa? Dagingnya manusia itu haram. Beda dengan hewan. Hewan itu halal dia, maka susunya halal. Manusia itu hukum asalnya susunya haram. Tapi bagi manusia, bagi anak-anak boleh. Al asal indahum anal alban tabi'a liluhum. Jadi kaidahnya kalau di Abu Hanifah yang namanya daging, susu itu ikut kepada hukum daging. Kata mu'alif ladal Hanafiyah qaidah ma'rufah salama fi mazhabihim. Jadi mazhab Hanafi itu punya kaidah yang ma'ruf, yaitu yang namanya laham adami muharram. Hukum daging manusia itu haram, dan ini sesuatu yang ma'ruf, artinya bukan hanya di Hanafiyah saja ya, tapi juga di yang lainnya juga begitu bilangnya. Akan tetapi khilafnya adalah fi halatid darurah fi ma la wujida insan wajah dan insan mutar qad syarifailah alal halak maitata insan fahal lahu yakulah aula. Jadi bagaimana nanti kalau ada satu kondisi manusia ini dalam keadaan darurat dan dia tidak punya makanan kecuali manusia, bangkai manusia, kira-kira dimakan atau tidak. Nah, itu nanti kita coba cek gitu ya. Tapi di sini ada beberapa kutipan footnote. Yang pertama itu tadi Hanabilah. Jadi berarti kutipan dari Hanabilah. Kemudian yajuz bai al-abdi murtad laban adamiyat. Nah ini susu uh, manusia atau ASI tadi. Dan kemudian di dalam al-wajiz yasih boleh ya memperjualbelikan karena apa? Tahir, dia suci, bisa dimanfaatkan. Kemudian yajuz boleh juga diambil bayaran ketika seseorang mengupahkan dirinya untuk menyusui. Tapi ada pendapat kedua mengatakan ya la yajuz, tidak boleh di dalam muharrar. Kenapa? Karena adalah cairan yang keluar dari manusia seperti keringat dan berasal dari manusia, tidak boleh menjual seperti anggota tubuh yang lain. Nah, jadi hanya saja kalau keringat itu tidak bisa dimanfaatkan gitu kan, tidak boleh kita menjual. Untuk apa gitu. Termasuk keringat kambing dijual untuk apa? Dan juga menjual anggota tubuh yang terputus, kenapa? Tidak ada manfaatnya. Wakila ya jusmin ama. Nah, kemudian kalau yang di sini susu ini laban itu seperti yang lain, seperti yang lain. Akan tetapi Ahmad mengatakan tidak disukai untuk menjual susunya. Ini Ihtajah ibn Syihab dan yang lainnya sahabat qadha fiman gharra bi amah bi dhamanil aulad. Kalau kemudian yang kedua tadi itu dari siapa? Abu Hanifah. Jadi yang kedua itu kutipan dari Abu Hanifah. Di sini dikatakan laban imro'ah fil faqih Abu Lais. Di sini dikatakan Abu Ja'far itu siapa mana ucapannya? Jawaz ijazah ijarah zir dalil ala fasad bai laban. Jadi ketika dikatakan boleh untuk menyewakan jasa menyusui, itu artinya nggak boleh dijual susunya katanya. Karena apa? Yang dibolehkan ya menyewakan. Jadi untuk bisa mendapatkan ya bentuknya jasa, bukan zatnya.
Karena kalau dia bentuknya harta nggak mungkin disewakan. Ini katanya seperti itu. Kemudian jaza ijarah la benar laisa. Susunya enggak ya, beda. Rajulan istajarah syah liturdi. Oke, intinya adalah labannya laisa lahu qimah. Berbeda dan itu dikatakan tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga ini catatannya tadi footnote-nya tentang anggota tubuh yang terpotong ya. Dan ini nanti insya Allah kita lanjut cek di halaman 42 pendapat para fuqaha mengenai kondisi ketika manusia apa namanya kondisi darurat dan dia mendapatkan bangkai manusia. Darurat tubihul mahzurat. Nah, sebagian lagi mengatakan ya kalau yang lain boleh selama itu bukan dagingnya para nabi. Sebagaimana sudah disampaikan di dalam kitab-kitab kaidah. Baik, nanti insya Allah kita cek kias-kias dan yang lain di halaman 42. Untuk halaman 41 kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa istiqomah. Allahumma amin.